Selamat pagi Sobat STII yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kesempatan kali ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menjadi suatu pedoman untuk kita melangkah dalam satu hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari keberadaan kami sampai saat ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah renungan firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, mengarahkan kami untuk kami tetap melangkah dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, saya akan membawakan judul renungan firman Tuhan kita, yaitu tindakan menjadikan kenangan. Sekali lagi, tindakan menjadikan kenangan. Dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacanya. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu tentang kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Sebelumnya, saya pernah mendengar suatu filosofi yang mengatakan seperti ini. Gajah meninggal, gajah mati, dia akan meninggalkan gading. Harimau mati, dia akan meninggalkan taring dan kulit. Tetapi manusia, setiap kita, terlebih khususnya orang percaya, kita meninggal, kita akan membawa dan meninggalkan bukan harta kita, bukan meninggalkan atau keturunan kita, tetapi hal yang akan kita tinggalkan, bahkan yang menjadi kenangan bagi semua orang, yaitu adalah nama baik kita sendiri. Itu adalah menjadi kenangan dalam setiap kehidupan orang-orang ketika dia mengakhiri hidupnya. Paulus juga dengan hal yang sama dikatakan dalam surat Filipi. Kita tahu kalau kita melihat dari cerita kehidupan hidup Paulus, dalam masa kehidupannya dahulu, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah seorang yang sangat kejam. Bahkan dikatakan dalam Kisah Rasul pada masa itu, sesudah pembunuhan dari Stefanus, yang dimana Stefanus pada saat itu dirajam mati. Di situ Paulus berada, bahkan setelah itu Paulus juga bereaksi. Dia mempunyai gerakan untuk bagaimana caranya untuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tapi kita melihat transformasi terjadi dalam kehidupan Paulus, di mana dalam kehidupannya dia menjadi orang yang ditangkap oleh Tuhan. Dia mempunyai pertobatan, dia mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Yesus Kristus pada masa itu. Dan kita melihat hasil dari transformasi kehidupannya. Dia menjadi seorang rasul yang sangat kuat dalam penginjilannya. Bahkan kalau kita pelajari bersama, daerah-daerah, tempat-tempat yang sudah dimenangkan dari Paulus ini ada sekitar 27, kurang lebih 27 tempat. Yaitu dari Gaza sampai ke Roma. Yang dimana pada akhirnya di Roma nanti disitulah dia akan mengakhiri hidupnya dengan cara dia harus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero pada saat itu. Dan di sini kita melihat bahwa kesaksian dari kehidupan Paulus, dia menceritakan suatu kenangan hidupnya nantinya. Dia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya semasa hidupnya, tindakan perilaku yang dilakukan dia semasa hidupnya itu akan menjadi kenangan. Bahkan kita melihat sampai saat ini penyebaran pemberitaan Injil sangat dikumandangkan, salah satunya akibat dari pelayanan dari Paulus. Kita melihat kanonisasi Alkitab, begitu banyak surat-surat dalam Perjanjian Baru, yaitu adalah surat Paulus sendiri.
12 murid Yesus, tetapi yang paling banyak diterima oleh kanonisasi Alkitab yaitu surat Paulus sendiri. Kita melihat akibat hasil dari tindakan Paulus. Perjuangan Paulus, apa yang dilakukan dia. Saya percaya kalau Paulus melakukan hal yang tidak baik, kalau dia hanya sekedar penginjil yang pasif, dia tidak bergairah dalam misi Allah, tidak mungkin sampai saat ini gerakan Injil tetap. Tapi kita percaya gerakan Injil yang dilakukan oleh Paulus juga itu akibat utamanya karena peranan Roh Kudus yang menyertai kehidupan dari Rasul Paulus tersebut. Dalam kehidupan kita pun sama. Setiap orang-orang, bahkan para orang-orang hebat zaman dahulu yang sudah mendahului kita, bahkan sampai saat ini apa yang mereka lakukan sangat berdampak. Contoh salah satunya, makanan-makanan yang sampai saat ini atau minuman-minuman seperti Starbucks, seperti Kentucky Fried Chicken. Di balik hasil dari apa yang mereka lakukan, ada perjuangan yang begitu berat. Ada tindakan-tindakan yang harus mereka bayar harga yang luar biasa yang harus mereka lakukan. Tetapi kita melihat kenangan apa yang mereka lakukan dahulu, tindakan-tindakan yang baik, perjuangan-perjuangan yang baik mereka lakukan dahulu. Sampai saat ini itu berdampak. Listrik yang bisa kita nikmati sampai saat ini, kita boleh melihat di situasi yang sangat gelap malam, kita boleh melihat dengan jelas, dengan terang. Bahkan lampu listrik boleh dibuat menjadi suatu hiasan. Itu semua karena perjuangan dari Thomas Alva Edison. Tanpa perjuangan dari Thomas Alva Edison tidak mungkin terjadi hal demikian. Ini memacu dalam kehidupan kita setiap orang-orang yang percaya. Selagi kita masih hidup, apakah ada tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk menjadi kenangan bagi orang lain? Mungkin dalam kehidupan kita saat ini, selagi kita masih hidup, mungkin orang tidak melihat dari sisi yang baik dalam kehidupan kita. Tapi mungkin nanti di saat kita sudah mengakhiri hidup, akan banyak hal-hal yang akan diingat orang. Begitu banyak para martir sampai saat ini yang memperjuangkan hidupnya demi bagaimana menggerakkan orang untuk selalu bergairah dalam misi Allah. Bagaimana supaya orang dapat mengenal siapa itu Yesus. Tapi kembali kepada kita. Sebagai orang yang percaya, cukupkah hanya Injil itu tertanam dalam diri kita saja? Kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Kita tidak mau memberitakan Injil kepada orang lain. Siapa Yesus itu? Tetapi kita hanya stuck kepada diri kita sendiri. Tindakan-tindakan perbuatan baik yang akan kita lakukan itu akan selalu diingat oleh orang lain. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih kuat, selagi kita masih dimampukan untuk kita melakukan misi Tuhan, mari mulai saat ini kita merubah pola pikir kita, lakukan tindakan yang baik, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik sekalipun itu menyakitkan. Tapi percayalah, apapun yang kita lakukan, selagi kita itu menjalankan dengan tulus, tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan sepenuh hati, itu bukan hanya mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, bahkan dunia pun akan melihat demikian. Saat ini, mari kita ubah diri kita ubah pola pikir kita. Terlebih kita orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Kita pergunakan waktu kita berikan tindakan-tindakan, apa yang kita punya, talenta, harta, apapun yang kita punyai sampai saat ini, gunakan itu semuanya untuk memuliakan Tuhan. Berbuat baik kepada orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada salah satu ilustrasi yang bisa saya ambil dari sejarah, yaitu seorang Raja Henry ke-8. Dia mempunyai dampak yang buruk. Memang di satu sisi juga kita melihat bahwa dia juga salah satu yang menjadi transformasi untuk gerakan dari Pantekosta, gerakan dari Protestan. Tetapi kita melihat ada hal-hal yang buruk sampai masa hidup Raja Henry ini yang dia lakukan. Di mana dia pada saat itu dicap sebagai raja pemboros yang berlebihan, yang menggunakan hasil pembubaran biara-biara dan akta parlemen. Dan kalau kita melihat pada masa itu,
hal yang dapat dikenang dalam kehidupan Raja Henry itu, yang sangat dikenang dalam kehidupannya itu ada dua. Yang pertama, dia dicap sebagai orang yang menikah dengan lebih dari satu wanita. Bahkan dia lebih kejamnya lagi, dia membunuh seorang istrinya sendiri. Dan yang kedua, dia juga dikenal sebagai raja yang suka dengan perpecahan. Yang pada saat itu juga dia harus mengalami perpecahan, pemisahan dengan paus-paus pada masa itu. Tetapi kita melihat seorang dari anaknya sendiri, yaitu Ratu Elizabeth pertama. Yang dimana Ratu Elizabeth ini adalah salah satu dari anak Henry ini juga. Anak Henry ke-8 yang pada masa itu ibu dari Ratu Elizabeth ini, atau istri dari Raja Henry ke-8 ini. Inilah salah satu istri dari Raja Henry ke-8 yang harus dia bunuh pada masa itu. Tapi kita melihat masa kepemimpinan Ratu Elizabeth ini, dia dikenang sebagai ratu yang bijaksana. Ya, sekalipun dia masih memiliki kekurangan tertentu, tetapi sampai akhirnya dia mempunyai suatu sejarah, dia membuat suatu sejarah di Inggris pada masa itu, yang dimana mereka harus mengalahkan armada Spanyol, dan itu berhasil. Dan itu kembali juga dalam kehidupan kita. Apakah sampai saat ini orang dapat melihat kenangan-kenangan yang baik dalam kehidupan kita? Di saat orang memandang kita, apakah yang dilihat orang ketika orang tersebut melihat kita? Apakah setiap orang-orang di sekeliling kita setiap melihat kita memandang buruk karena tindakan kita? Atau sebaliknya? Oleh sebab itu, mari mulai saat ini kita memulai hal-hal yang baru. Kita memulai tindakan-tindakan kita dengan tindakan yang baik, supaya pada akhirnya nanti orang melihat, bahkan sampai akhir hidup kita, selain Tuhan melihat kita menjadi orang yang setia, manusia pun melihat kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Orang lain melihat kita sebagai orang yang tetap setia dan dipandang baik. Puji nama Tuhan. Amin.